Welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bersama. Kembali lagi bersama saya Roni Ray. Ya, kita bakalan ngobrolin tentang memilih bisnis. Bagaimana cara memilih bisnis? Banyak beberapa orang teman saya sering bertanya, "Bang, saya ada modal sekian, kira-kira usaha apa yang bagus? Bang, kira-kira sekarang ini usaha apa yang bagus? Bang, kira-kira kalau modalnya sekian usaha apa yang bagus?" Jadi kita bingung dengan usaha apa yang bagus saat ini kita jalani. Di zaman sekarang ini usaha apa yang bagus kita jalani? Banyak orang yang punya punya uang tapi bingung usaha apa yang kira-kira bagus untuk dijalani. Dan seperti kita ketahui kata-kata dari Bob Sadino, usaha yang bagus itu adalah usaha yang dimulai. Ya, saya setuju dengan Bob Sadino. Usaha yang bagus itu adalah usaha yang dimulai. Namun sebelum kita memulai usaha kan kita harus tahu apa yang harus kita mulai, apa yang akan kita mulai. Saya akan membicarakan tentang itu sekarang. Ada banyak jenis usaha sebenarnya yang bisa kita jalani, yang bisa kita mulai, yang dengan budget atau modal yang kecil, yang sedang, hingga yang sangat besar. Banyak jenis usaha yang bisa kita mulai. Jadi saya memikirkan ada 3 hal yang harus kita jalankan, yang bisa kita pikirkan sebelum kita memulai suatu usaha. Saya sebut aja itu sebagai 3 jenis bisnis. Ya, pertama ada bisnis hobi, kedua ada bisnis kompetensi, ketiga ada bisnis latah. Ya, itu ada 3 jenis bisnis yang bisa kita jalankan. Menurut saya 3 jenis bisnis ini atau usaha ini bisa kita jalankan dengan cara yang sangat simpel seperti itu. Kenapa? Yang saya akan jelaskan satu persatu. Kenapa harus bisnis hobi? Ya, pertama kita sebagai pemula ya, sebagai newbie kita jadi akan merasa kesulitan ketika suatu usaha yang akan kita jalankan itu kan butuh proses. Ketika kita menjalankan usaha dan menunggu proses untuk mendapatkan pelanggan misalnya, atau hingga usaha kita mulai berjalan, itu kan butuh proses. Saran pertama saya adalah bisnis hobi yang kita buka atau usaha dengan hobi. Apa itu bisnis hobi? Bisnis hobi itu kita menjalankan suatu usaha yang sesuai dengan hobi kita, yang sesuai dengan keinginan bakat kita, itulah misalnya. Jadi hobi kita apa? Contohnya kita menyukai olahraga renang misalnya. Jadi kita bisa jual pakaian-pakaian renang seperti itu. Atau kita hobi musik ya. Kalau kita hobinya musik, kita bisa mulai berbisnis atau memulai usaha jualan alat musik seperti itu. Atau kita punya hobi memasak. Kalau kita punya hobi memasak, kita bisa mulai berjualan mungkin hasil masakan kita melalui media online atau apa, atau langsung dijajakan seperti itu juga bisa, atau buka stand juga bisa. Karena dengan kita memulai usaha sesuai dengan hobi kita, maka kita akan merasakan nyaman dan enjoy ketika kita melalui proses-proses dari memulai, terus melangkah, terus sampai di mendapatkan pelanggan. Itu kita akan merasa nyaman melewati proses itu, dan tidak harus, pada intinya tidak harus belajar dari awal lagi seperti itu. Jadi ketika kita sudah memiliki hobi, tentunya kita kan bakalan mengetahui lebih banyak dong tentang hobi kita seperti itu ya. Jadi kita tidak harus belajar lagi bagaimana cara memulai atau menjalankan usaha yang akan kita jalani seperti itu, karena kita sudah paham, karena kita sudah sesuaikan dengan hobi kita seperti itu. Yang kedua adalah
kompetensi, bisnis kompetensi atau usaha kompetensi. Kompetensi itu apa? Seperti yang kita ketahui, kompetensi itu adalah kemampuan atau keahlian yang kita miliki. Seperti itu ya. Mungkin kita memiliki kompetensi di bidang welding atau mengelas. Kita bisa melakukan usaha, membuka usaha atau memulai usaha dengan jenis jasa membuat pagar tralis atau membuat kerajinan menggunakan uh, alat las atau menggunakan besi seperti itu. Itu kompetensi kita. Atau kita memiliki kompetensi di bidang bahasa Inggris. Kita bisa membuka usaha menjadi guru private, mungkin gitu, guru private bahasa Inggris, atau menjadi juru bicara, translator seperti itu sebagai bisa dibilang sebagai langkah awal untuk kita memulai usaha itu lebih mudah karena kita sudah memiliki kompetensi di bidang tersebut. Seperti yang saya bilang tadi di pertama kali, pada intinya ketika kita memulai usaha dan kita sudah bisa atau sudah memiliki kemampuan minimal basicnya di dalam usaha yang akan kita jalankan, maka kita akan lebih mudah dalam menjalankan usaha tersebut. Seperti itu. Makanya di yang kedua saya sarankan Anda memulai usaha dengan bisnis kompetensi. Pilihlah kompetensi Anda. Apa kira-kira kompetensi Anda dan boleh Anda mulai untuk memulai membuka usaha atau menjalankan usaha sesuai dengan kompetensi Anda. Ketiga adalah bisnis latah. Nah, ini yang berbahaya. Sebenarnya ini bisa dibilang berbahaya karena bisnis latah ini saya jelaskan dulu terlebih dahulu ya. Bisnis latah ini apa? Bisnis latah ini adalah bisnis viral. Apa yang sedang viral saat ini dan digandrungi oleh banyak orang. Kemudian berbondong-bondong orang memulai usaha tersebut. Akhirnya kita mengikuti membuka usaha tersebut. Seperti itu. Namanya bisnis latah. Bisnis yang lagi viral. Contohnya waktu di Batam sendiri itu cappuccino cincau sangat ramai, sangat viral cappuccino cincau. Satu hari mungkin bisa ratusan gelas orang yang jualan cappuccino cincau. Kemudian banyak sekali orang yang mengikuti usaha tersebut, mulai menjalankan usaha tersebut. Bukalah cappuccino cincau. Akhirnya menjamur cappuccino cincau di Batam. Dan kemudian karena ini bisnis viral, bisnis latah, akhirnya hanya sedikit orang yang mampu bertahan dalam usaha ini. Bukan berarti saya bilang bisnis viral ini tidak bisa dijalankan ya. Bisa saja, cuman untuk mempertahankannya dan memulainya itu agak sedikit menyulitkan kita. Intinya pada intinya itu mempertahankan usahanya itulah yang akan sangat sulit menurut saya kalau berada di bisnis viral atau bisnis latah seperti itu. Jadi karena kita sebenarnya tidak memiliki kompetensi di usaha yang kita jalankan dan kita tidak hobi atau tidak suka dengan usaha yang kita jalankan, maka itu bakalan sulit. Kita bakalan banyak mengalami kesulitan, banyak mengalami kebingungan ketika kita menjalani usaha. Syukur kalau kita sudah bisa memulainya ya, menjalaninya. Sudah bisa memulai usaha kita. Tapi kalau memulai aja belum bisa karena tidak memiliki kompetensi, tidak suka dengan usaha yang kita jalankan, itu kan berarti kita sudah gagal di awal. Tapi kalau seandainya kita tidak memiliki kompetensi dan tidak menyukai usaha yang kita jalankan, kemudian kita memaksakan diri untuk melakukan usaha tersebut, pada pertengahan jalan usaha kita, maka kita disitulah akan menemukan titik kebosanan. Apalagi kalau kita menemukan suatu permasalahan dalam usaha kita, maka di saat itulah kita bakalan menemukan kegundahan namanya, kegundahan. Karena saya pernah mengalami itu. Kegundahan, kebingungan, kegalauan, nah itu bakalan kita temui ketika kita tidak menyukai apa yang kita jalankan. Jadi 3 usaha yang bisa kita jalankan adalah, cara kita memilih usaha adalah: pertama,
usaha dengan hobi, bisnis hobi. Kedua adalah bisnis kompetensi. Ketiga adalah bisnis latah. Bisnis latah pun saya sarankan untuk Anda benar-benar mempelajarinya terlebih dahulu baru memulainya. Dan intinya satu, cintai apa yang Anda kerjakan. Sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa klik subscribe dan bagikan ke sosial media kalian semua. Salam sukses bersama.